Monggo, Kang Eko. Mas Sujang kecapi. Sampai di mana perjalananmu? Sampai di pendakian atau di penggalian? Kau memang makhluk yang ada dalam sejarah. Nyaris kau menjadi sejarah itu sendiri. Dan aku, lihatlah, sejarah telah menentukan nasibku, sehingga nyaris aku menjadi nasib itu sendiri. Ini jatah ibu air untukmu. Turunlah, Busi. Sudah lama kita tidak bertemu, bukan? Apa tugasmu sekarang, Busi? Ya, tugasmu sekarang memburu makhluk pengerat yang ada di kakus. Sehingga makhluk-makhluk itu mati di kakus. Itulah sebabnya sejak itu makhluk pengerat itu disebut tikus mati tangkakus. Pusi, jangan lebih dulu bangga. Kau hanya membunuh makhluk di dalam kakus. Tikus-tikus itu. Padahal bukankah tikus-tikus itu lebih banyak ada di dalam hutan, di belantara kehidupan ini. Merekalah tikus-tikus yang telah menghabiskan lumbung padi. Sedangkan kamu, Busi, hanya bangga membunuh tikus mati di kakus. Lalu apa tugasmu? Loh.
Tugasku jelas. Tugasku main drama, monolog. Tapi kamu, tugasmu di kakus, tapi setiap hari kamu acting. Apa itu? Kenapa kamu dalam hidupmu bermain drama? Bukankah kamu mengaku sebagai makhluk mulia, makhluk yang luhur? Tapi kenapa kamu di tengah pasar, di tengah keramaian teriak-teriak? Aku bukan penjahat, aku bukan penjahat. Sinting itu. Dan sekarang ada yang lain lagi. Dia juga bermain drama. Ketika lumbung padi sudah habis, tikus-tikus di belantara hutan masih merajalela. Orang baru ini mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Kenapa memilih kucing harus yang bisa acting? Acting itu tugasku sebagai pemain drama. Ya toh? Lah kok jadi pemimpin main drama? Gege mongso. Sudahlah, selesaikan tugasmu, Pusi. Meskipun tugasmu hanya dikakus, memburu binatang-binatang pengerat supaya mati di kakus. Dan tikus-tikus di belantara itu tetap merajalela, menghabiskan lumbung padi rakyat. Sekarang aku akan pergi. Tuh, kenapa kamu mengikutiku? Kenapa kamu terus mengikutiku? Dan lihatlah, kamu nyaris menjadi bayanganku. Kamu menjadi bayanganku yang justru bahkan lebih dulu berjalan di depanku. Pergi kamu. Pergi kamu, bayangan. Aku tidak sudi diburu oleh bayanganku sendiri. Pergi. Aku mau mengikuti lomba. Ada sebuah kerajaan sedang mengadakan lomba untuk mempertaruhkan putri dari kerajaan besar itu yang terkenal cantik jelita, bernama Dewi Sukesi. Dadi ora jaman sakita sing ana suksesi. Jaman wayang dhisik wis ana sing jenenge Dewi Sukesi. Tapi siapapun yang bisa menyunting Dewi Sukesi, dia harus membunuh Mahapatih kerajaan besar itu yang bernama Arya Jamumangli. Seorang patih yang sakti mandraguna, raja dari kerajaan-kerajaan berdatangan bertarung melawan Arya Jamumangli, tapi semua tumbang. Kamu pergilah, bayangan. Aku akan bertarung melawan Arya Jamumangli. Wayai-wayangan, wayai-wayangan.
Ternyata yang maju lebih dulu ke medan laga adalah bayanganku. Si Bayang telah berhadapan dengan Arya Jambu Mangli. Ya orang duwe wayang, duwe sumping. Karo kok istirahat, soalnya wis tua, wis ompong. Apik kayak. Terus nyuling guyu ya ora bisa nyuling. Ora kok ngungkuli wayang. Nggih, monggo. Nyuling guyu ya ora bisa nyuling. Lah ya wong monyong kok Mas Diloro. Nyuling. Demikianlah ceritanya. Si Bayang. Sik Kang. Iki ngeki asep apa tembok gatel? Suling sutradara. Si Bayang berhasil menumbangkan Arya Jambu Mangli. Dia potong lengan Arya Jambu Mangli. Dia potong lengan kanannya. Dia penggal kakinya. Gatal. Dia penggal kaki kanannya. Dia penggal kepalanya. Zaman itu, kisah itu kemudian dirapalkan oleh Arya Jambu Mangli. Kepala Arya Jambu Mangli mengawang di udara, dan dia bersumpah, "Hai makhluk yang membunuhku dengan cara semena-mena, anak turunmu, 7 anak turunmu akan mengalami kematian yang sama dengan cara kematianku." Zaman wayang berulang di zaman 65, berulang lagi di zaman seterusnya dan seterusnya. Dan sejarah itu bukan aku yang menuliskannya, yang melakukannya, tapi bayangan. Baiklah, aku akan meneruskan perjalananku. Aku mesti melakukan pendakian sebagai Sisyphus untuk mencari puncak kehidupanku, sebagaimana puncak-puncak yang ditemukan para leluhurku. Dan sampai kapanpun selamat tinggal Pusi. Aku tahu kamu adalah makhluk yang paling merdeka. Karena kemerdekaan yang paling merdeka adalah seperti yang kamu tunjukkan. Bahwa kemerdekaan bagimu adalah tidur. Tidurlah Pusi. Tidur.
di zaman yang terus berulang sejak Dewi Sukesi. Aku akan terus mendaki, terus mendaki, terus mendaki, mendaki ke puncak. Hai, ya Gusti, kamu akan bisa sampai di puncak kalau kamu meniadakan dirimu sendiri. Baik, aku akan meniadakan diriku sendiri. Aku akan melenyapkan diriku sendiri demi puncak yang harus aku raih. Baik, aku akan meniadakan diriku. Tidak, sekarang saja masih lucu menunjukkan ompongmu. Tapi, wahai rakyatku, jangan cemas, jangan gundah gulana, sebab sudah dijanjikan dalam Alkitab, sebagaimana yang disyairkan oleh Jalaluddin Rumi tentang syair cahaya. Di sekitar Ars ada menara bercahaya. Di dalam menara itu ada orang-orang yang pakaiannya terbuat dari cahaya. Wajah dan tubuh mereka juga tampak bercahaya. Mereka bukan nabi atau syuhada, tapi para syuhada iri melihatnya. Dan ketika para sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mengunjungi. Mereka adalah orang-orang yang bersahabat. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai. Mereka adalah orang-orang yang saling memaafkan. Semoga kelak kita berada di tengah-tengah mereka. Karena kita adalah orang-orang yang saling mengunjungi. Orang-orang yang saling mencintai. Orang-orang yang saling bersahabat. Orang-orang yang saling memaafkan karena Allah. Allah.
selesai. Bareng yuk, bareng. Yuk. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami yo huwa alladhi turja syafa'atu leko yang muni jamaah yo Maula terakhir ya Rob waghfir ya wasi'al karami instrumental ya orchard yo seruling tipis yo gitar saron wani yo saran yo terakhir suling yo yo Siter ya. Bisa saya berikan. Monggo, yang terakhir Mas Eko. Halo. Iki ora udan ya. Alhamdulillah.
Nek udan ya alhamdulillah. Jadi itu bedanya Tuhan yang mencipta dengan Tuhan yang dicipta. Kalau menggarisbawahi ke semua pembicara, itu nanti apik ya, kalimatnya apik ya. Dari judul tulisan apa ya? Tuhan yang mencipta dan Tuhan yang dicipta. Nemu itu. Mungkin dari monolog. Hari-hari kemarin, seminggu, 2 minggu, sebulan, bukan karena hujan, aku drop, loro, wis melungkrah banget. Mergo apa? Mergo terteror oleh berita-berita. Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini. Virus-virus menyerang ya, melalui sakit hati, sakit jiwa, sakit pikiran. Loro tenan aku. Mungkin semua itu yang dirasakan oleh rakyat kita ya. Semua dari masing-masing kita. Lah begitu saya mau berangkat mengunjungi majelis taklim, ngaji ngallah, suluk maleman yang mencerahkan pikir dan menjernihkan hati. Tubuhku mulai hangat, Mas. Darah mengalir deras. Ahmad Dhani. Apalagi mendengar musik talian Rumi, Suling, Mas Ujang tadi hello. Adrenalin saya bangkit. Sembuh. Dan itulah obat saya. Percaya enggak sih kalau kesenian itu obat, kesenian itu dokter, puisi itu obat. Saktuane sakmene aku ora tau ning dokter. Iki swida, aku wis swida. Nek nganggo ukurane Nabi Muhammad itu 3 tahun meneh. Tapi Nabi Muhammad 63 ya. Kan gitu. Musik segala macem gitu. Aku tahu pisan ning dokter. Mergo jare bojoku kena angin duduk. Iya, Mas. Iya wis angin yang masuk angin yang jarem remuk redam itu. Digawa ning dokter. Begitu mentungul dokternya metu, dokternya kerian, Mas. Mulai aku dokternya kerian, aku keri wae. Jadi nganti setua ini saya tidak pernah ke dokter. Dokternya apa? Yaitu puisi. Iya tuh baca cerpen. Dengarkan musik yang bagus. Lihat pementasan monolog. Lah itu loh, Mas. Pementasan teater. Lah itu. Lah kalau negara ini diibaratkan kecilnya itu rumah. Negara itu kan padha wae rumah. Wong kota ya kumpulan omah-omah, negara ya kumpulan kota-kota kan gitu. Kecilnya rumah. Nah, mari kita lihat rumah kita. Omahe apik kaya ngono. Tapi ora ono buku, pemene buku sastra, pemene buku cerpene Budi Mariono. Anak saya itu kemarin bilang, nek ora percaya teko ning omahku, buku itu pating jebrah. Anak saya bilang, bukannya itu pengguna. Kudune kan badan anti ya. BNN. Ora BANN toh, berarti pengguna. Maka Allah mengizinkan ya kan gitu. Untuk mengatasi dekadensi moral, kenakalan remaja lan sapi turute. Kon maca buku, terutama buku sastra, cerpene Budi Mariono dibaca.
Apa meh gelut, meh tukaran? Moco, ya, menghabiskan waktu dengan membaca. Di situ akan menerima keindahan bahasa, menumbuhkan estetika dan seterusnya. Orang mungkin gelut ah. Kan gitu Lah iya. Dan saudara-saudara ini, kiai-kiai ini betul semua. Al-Quran adalah mahakarya sastra. Baca itu. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Baca. Mulai sekarang kalau pulang ke rumah, neng omah ora ono buku sastra, ora ono lukisan, isin, malu. Anak-anak Anda nanti jadi anak-anak nakal. Bodoh, sak bodoh-bodoh nih. Jadi itu gunanya monolog, Mas. Mencerdaskan. Menumbuhkan adrenalin. Seperti musiknya Mas-mas ini. Sulingnya Mas Ujang. Tadi siapa? Si buta dari gua hantu siapa? Siapa namanya? Wakilan. Kok nggawe KPK? Apa korupsi kita tanggung jawab KPK? Korupsi itu tanggung jawab kita semua. KPK kan kepodo wae kucing mateni tikus ning kakus tok. Padahal tikusnya ning lumbung. Monolog saya tadi. Jadi gunane monolog kuwi Mas. Menumbuhkan adrenalin. Sehat lahir batin. Karena manusia itu kan kebutuhannya 3. Sing ngisor kebutuhan perut, rasa, pikir iki. Lah saiki sing dipenuhi mung kebutuhan weteng mengisor. Kan gitu. Perut syahwat. Wes, apa tadi disinggung McDonald segala macam, Sarini segala. Kesenian sing seko weteng mendhuwur kaya iki mas-mas iki ra ono ora payu ning TV. Jadi mulailah membaca buku. Ngisi rumah dengan buku-buku, terutama buku sastra cerpene Budi. Masang lukisan. Tuku lukisanku ora payu-payu. Mergo kebutuhannya dari perut ke bawah semua. Wong bodoh-bodoh kabeh. Dadi jahat-jahat kabeh. Dadi kuwi gunane monolog. Kok maksudnya apa? Maksudnya apa? Kan seperti wae iki suling maksudnya apa? Gamelan maksudnya monolog Mas Eko maksudnya apa? Ya, keindahan. Dan keindahan itu apa sih, Mas? Keindahan itu pertemuan. Rendra mengatakan tegur sapa antara sukma dan sukma. Pertemuan seperti ini itulah keindahan. Kan gitu. Jadi gunanya monolog kuwi. Ora nesu aku. Nah, apa yang saya ungkapkan ini adalah solusi. Bapak-bapak ini tadi, semua tadi membongkar-bongkar cacat, membongkar-bongkar aib, tapi orangnya solusi, saya ngasih solusi.
secara garis besar kemudian, bagaimana solusinya untuk mengatasi arang keranjang negeri ini? Kita harus berbalik lagi, mengganti politik negeri